Saya tuh tiap Sabtu Minggu yang saya bilang tadi, Sabtu Minggu tuh keliling Jakarta tuh. Keliling, kadang-kadang di Senen, kadang-kadang di Bekasi, kadang-kadang di Citraland. Pokoknya kalau ada dengar ada panco tetap maniak betul panconya. Oke, tamu kita kali ini adalah seorang trainer fitness, trainer gym ya. Ya, gym. Bang Edwin. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Sudah buka puasa, Bang? Baru buka puasa. Baru buka. Tadi terlambat karena apa? Satu kan saya sendiri pas di sana. Anak gua pas udah pulang juga. Jadi ya bukanya agak terlambat dikit lah. Gitu ya. Tapi yang penting sudah buka ya. yang aman penting ya. udah aman. Bang, kalau boleh tahu umur berapa, Bang, sekarang? Saya kelahiran 1969, jadi 53 tahun ya. 53 tahun. Sekarang udah 53 Sudah tahun. 53 tahun. Dulu kita kenal tuh saya masih muda. Ya, Atung masih kecil, masih berambutnya pun masih pelontos, biasanya Gitu ya. cepak ya Gitu. kan. Kemarin saya ke sana, saya kaget abang masih bisa ingat saya. Ingat dong. Udah sudah lama enggak. Karena enggak kan ketemu dulu kan ya. udah sering ke wahana juga, Betul, sering ke betul. fitness juga ya. Bang, dengan umur yang sudah 53, tapi penampilan masih oke ini. Ya, mungkin itu bonus ya. Bonus ya. Bonus. Masih suspek, Bang? Ya, six pack kalau dikit-dikit ada lah. Dikit masih ada ya. Nanti bolehlah bagi rahasianya ya. Masih. Tapi sekarang dengan umur yang sudah 53 ini masih latihan yang keras nggak? Yang beban yang berat nggak, Bang? Enggak sih. Sudah Kita sesuaikan juga dengan umur kita ya kan. Terus satu kan kita juga udah berumur. Terus suplemen juga kita udah enggak konsumsi macam anak-anak yang baru mau nge-gym gitu ya kan. Jadi kita angkatan pun tetap ya namanya otot kita kalau udah di atas 40 itu tetap udah menurun ya kan. Ya, faktor usia itu ya. Faktor usia ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu sebenarnya Bang Edwin ini boleh dibilang perintis ya, Bang? Perintis ya, saya dari 98 ya di Maksudnya Singkawang. perintis untuk gym. Untuk gym Binaraga juga di Singkawang, gym. Pertama kali kan memang wahana fitness ya kan yang ada di Itu di tahun berapa, Bang Edwin? 98. 98. Jadi apa perintis pertama gym yang ada di kota Singkawang. Betul. Betul ya? Betul. Mungkin boleh cerita sedikit, Bang, pengalaman dulu. Jadi pengalaman apa nih? Pengalaman bagaimana waktu merintis gym ini. Dulu pertamanya kali datang ke Kalbar, saya dulu bukan langsung ke Singkawang. Jadi datang ke Kalbar saya di Pontianak di Galaherang Fitness. Pertama kali datang. Jadi 1 tahun lah saya di fitness Galaherang itu buka. Terus saya kembali lagi ke Jakarta. Nggak lama kembali lagi ke sini karena kan istri orang sini. Ya. Jadi bolak-balik lah. Kebetulan wahana fitness ini ada buka. Pas kebetulan instruktur pun nggak ada waktu itu kan. Langsung lah saya coba lah tanya sama bosnya. Gimana bisa kah saya kerja? Oke, katanya langsung pas memang kebetulan juga kosong waktu itu. Tahun 98 tuh. Tahun 98. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Nah, tetap setia di situ. Nah, Bang Edwin ini kan sudah boleh dibilang dari muda sudah masuk dalam dunia fitness ya. Ya, binaragawannya. Nah, itu termotivasi, terinspirasi dari apa? Dulu, atau ada siapa? Iya. Saya memang suka juga olahraga, dari zaman sekolah saya dulu. Saya memang hobi olahraga. Olahraga apa aja? Dari sepak bola, voli saya suka. Pokoknya yang keras lah olahraga. Terus bela diri, ya macam boxing yang gimana-gimana, pernah juga ikut. Terus saya memacu diri saya sampai saya juara panco juga. Iya. Sampai di Jakarta kan itu perlombaan panco kemana-mana. Sabtu Minggu itu saya ikut terus. Nah, mulai dari situ saya mulai tekunin. Saya udah belajar diet. Belajar diet tuh alami, otodidak. Dari buku aja. Dari buku, lihat kawan. Kadang-kadang baca-baca lah. Jadi gitu aja. Jadi langsung
mengalir kayak air gitu aja. Karena kita hobi juga. Yang satu kan hobi. Ya, mungkin Kalau kita karena suka, ya karena kan? dulu kan nggak seperti sekarang Ya, bisa betul, belajar betul. banyak di Dari media media sosial sosial. Sekarang lebih gampang, ya kan? Tinggal buka YouTube, mau gerakan apa aja udah ada di YouTube tuh, ya kan? ya. Iya, Ya. betul. Kalau dulu kan nggak ada sama sekali. Jadi kita ngeraba-ngeraba biasanya. Tapi dulu kita suka baca-baca koran atau majalah yang majalah-majalah luar gitu kan. Saya ikutin, ya. Kita tergantung kemauan lah. Betul. Berarti Ya kan? kuncinya itu kemauan untuk memacu diri kita itu ya. Nah, Bang, ada nggak figur sosok yang menjadi idola Abang di dunia binaragawan ini? Ya, idola saya di binaraga sih sebenarnya salah satunya legend ya, Arnold Schwarzenegger. Oh, gitu ya. Kan dulu filmnya tuh nggak tahu benar, ya benar. kan, Stallone. Kita kan suka nonton film-film itu. Itu kan di zaman-zaman saya muda juga dulu ya. Jadi terinspirasi dari aktor-aktor itu ya. Suka itu, aktor-aktor itu. Nah, Bang, kan sudah tadi Abang sudah cerita dari pengalaman sampai di masa muda pun badan sudah terbentuk ya. Nah, pernah ikut kompetisi nggak, Bang? Sering. Boleh cerita, Bang? Kompetisi untuk di Panco apa binaraga? Oh ya. Abang, saya pertama dulu boleh dua-duanya. Nanti saya pertama dulu merintis di olahraga itu memang panco. Saya memang gulat tangan dulu. Jadi di bawah Persatuan POPI, Persatuan Olahraga Panco Indonesia. Saya tuh tiap Sabtu Minggu yang saya bilang tadi, Sabtu Minggu tuh keliling Jakarta tuh, keliling. Kadang-kadang di Senen, kadang-kadang di Bekasi, kadang-kadang di Citraland. Pokoknya kalau dengar ada panco tetap maniak betul panconya. Dan saya memang kandidat 1-2 udah pasti itu. Gitu ya? Iya. Jadi kalau dulu kan sering Matahari yang adain Matahari Department Store tuh di Jakarta. Jadi dapat voucher belanja, suka kita. Zaman-zaman dulu hadiahnya pun besar. Ada yang 1,5 juta. Kalau yang di Ramayana gitu apa Matahari paling 1 juta. Tapi voucher belanja itu kita kejar. Gitu ya. Ya kan? Jadi lumayan, motivasi gitu kan? ya. Motivasi. Jadi tangan sakit pun hantam terus. Bayangin Sabtu Minggu tuh keliling tuh. Sabtu Minggu. Memang sengaja incar di mana ada pertandingan. Karena dulu kan ya serba susah ya kan. Kemana-mana pakai bis juga ya kan. Belum ada apa-apa, tidak kayak sekarang enak, bisa pakai Grab, pakai bergantung di bis juga sering. Jadi perjuangannya luar biasa. Luar biasa betul. Nah, Bang, kalau dari Panco itu ada nggak kompetisi yang paling berkesan buat Bang Edwin? Banyak. Salah satunya dulu saya sering pernah juara di Blok M Mall, juara 1. Itu kelas bebas tuh, saya yang paling kecil. Maksudnya kecil? Di antara tinggi badannya mungkin dan size-nya mungkin saya yang paling kecil. Nah, di Blok M Mall saya tahun 94. Saya juara 1 di Blok M Mall. Tahun 98 saya juara 1 di Pekan Raya Jakarta PRJ. Itu kelas bebas juga tuh. Saya selalu ikut kelas bebas waktu itu. Karena kalau di kelas bawah kadang-kadang karena berat badan saya kan waktu itu 75, jadi nggak bisa ikut di kelas bawah biasanya. Jadi biasanya saya langsung naik ke atas saja. Lawan yang besar-besar juga. Gitu ya. Karena memang ya keadaan juga. Terus pengen menang. Karena masa itu juga. Masa sulit juga kan. Saya kan masa muda juga. Masih bergelora lah jiwa mudanya. Apalagi udah kompor-komporin sama kawan-kawan dari belakang. Maju. Aduh, makin suka. Semakin jadi ya. Nah, pernah nggak ada kompetisi yang sampai diliput televisi? Dapat kejuaraan? Saya juara 1 di TV swasta di Indosiar tahun 2003. Juara 1. Juara 1. Untuk Panco ya? Untuk Panco. Jadi waktu itu saya udah di Singkawang. Jadi ikut kompetisi di Indosiar, Panco. Juara 1, Bang? Juara 1. Wah, luar biasa ya. Juara 1. Tadi kan olahraga Panco. Kalau binaragawan pernah ikut kompetisi apa, Bang? Saya prapon 2 kali. Jadi prapon di Jakarta 2007. Mau ke PON 2008 di Kaltim. Saya lolos ke PON. PON? Ya. Jadi 2007 saya prapon, 2008 saya PON di Kaltim. Ikut PON, ya kan?
2010, 2011 gitu ya. Saya ikut lagi prapon di Surabaya, tapi nggak lolos waktu itu. Nah, itu terakhir. Berarti berapa kali ikut ponnya, Bang? Ikut pon sekali, tapi praponnya 2 kali. Oke. Prapon Yang pon sekali itu di mana ponnya? di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. 2008. Juara, Bang? Masuk 5 besar. Tapi saya urutan keempat waktu itu. Saya juara 4 ya? hitung-hitung juara 4 lah. Tapi kan nggak ada juara 4. 1, 2, 3. Berarti masuk 5 besar ya? Masuk 5 besar. Itu binaragawan. Binaraga. Berarti pakai ini ya, Bang ya? Pakai itu, pakai CD aja, pakai body color, apa semua diet. Udah kayak tengkorak tuh waktu itu muka aku. Harus kering betul. Kering. Kalau lihat waktu itu lihat kan yang foto-fotonya yang itu kering betul. Udah kayak ya karena makan serba dijaga ya kan. Itu umur berapa, Bang? Masih ingat? 2008. Sekarang saya umur 53 jalan 5. Sekitar 30-an mungkin ya. Enggak lebih loh. 2008? 2008. Maksudnya waktu itu umurnya mungkin sekitar 30 30-an lebih, ya? 30 lebih hampir 40 ya. Bang, mau tanya, ada nggak kompetisi untuk veteran? Kompetisi untuk veteran? Veteran. Oh ada. Ada ya? Kalau di Jakarta, di daerah Jawa itu banyak kompetisi gitu. Tapi yang umurnya berapa? Dia ada usia juga, ada yang untuk veteran ada juga. Ada. Suatu saat pengen ikut nggak, Bang? Pengen, pasti. Masih mau? Pengen sekali. Wah. Saya masih, kalau saya berusaha sih masih bisa. Kalau untuk tanding sih masih bisa. Tapi ya lihat umur. Ya kan kalau bisa ya 50 ke atas boleh lah. Atau 45 ke atas. Berarti jiwa itu masih ada ya? Masih. Karena kan kita bergelut di bidang itu tuh. Jadi kita harus konsisten juga ya kan? Betul. Ya kan? Kemarin saya kunjungi waktu di tempat gym. Bang Edwin ini masih suspek loh, umur 54. Masih ada garisnya. Masih ada garisnya. Ya. Masih ada garisnya. Ya, garis-garisnya masih agak-agak terbayang-bayang gitu, masih ada bebayang-bayang. Bang, kita tahu sekarang kan masuk di bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan untuk menyehatkan iman, sekaligus menyehatkan imun, Bang ya. Nah, Bang, kalau untuk bulan puasa ini kira-kira ada apa untuk teman-teman yang Muslim, boleh nggak fitness? Sebenarnya kalau fitness nggak ada larangan ya untuk fitness di bulan puasa, malah bagus. Apalagi orang yang gemuk ya kan, orang yang fat loss ya kan, untuk fat loss ya kan, untuk menurunkan berat badan lebih bagus di bulan puasa. Karena kan kalori yang masuk kan kurang, terus makanan yang masuk pun kurang ya kan. Biasanya kita konsumsi makanan dari 14 jam sehari itu kita makan tuh. 14 jam sehari makan. Biasanya kan kalau kita tidak puasa ya kan. Biasa. Sekarang kita 14 jam itu kita berhenti makan. Ya kan? Nah, itu kan. Jadi kan itu salah satu sebenarnya bisa menurunkan berat badan. Berarti justru bagus kalau untuk untuk orang-orang yang obesitas. Untuk orang-orang yang gemuk ya kan. Sebenarnya bagus momennya. Apalagi dia lanjutin habis puasa ini dia langsung diet lagi ya kan, pengaturan pola makannya dia harus betul-betul dijaga lagi, tambah bagus sebenarnya. Berarti sebenarnya puasa itu tidak ada masalah, itu cuma perubahan pola makan aja ya kan, waktunya ya kan, waktu makannya berubah ya kan. Berarti di situ tantangannya ya. Iya. Nah kalau cuma kadang-kadang orang kita kan biasanya dia gini, wah bang saya nggak bisa fitness nih lagi puasa, haus nggak tahan hausnya. Nah itu gimana bang? Aku bilang itu tergantung mental kita juga ya enggak. Kalau kita punya mental betul-betul kuat, memang udah terbiasa puasa, ngapain enggak pengaruh. Saya pun ibaratnya kan enggak pengaruh. Kawan-kawan saya yang Tionghoa tiap hari latihan minum di depan saya biasa aja saya, ya kan? Berarti benar-benar menyehatkan iman dan juga menyehatkan imun ya. Betul. Justru momen Ramadan ini bisa dipakai untuk lebih maksimal. Lebih maksimal sebenarnya, lebih bagus bagi apalagi mereka yang saya bilang tadi yang untuk yang gemuk ya kan, sebenarnya lebih bagus. Tapi kan begini, ini kan berbeda momen bulan puasa ini. Pasti ada tantangannya. Nah, Bang Edwin bisa kasih tips nggak buat teman-teman? Maksudnya tantangan apa nih? Tantangan tadi kan kayak apa? Mungkin angkatnya. Oh ya, disesuaikan. Betul. Bang Edwin mungkin bisa kasih tips untuk teman-teman. Ya, kalau untuk bulan puasa ini ya kita sesuaikan dengan ya kemampuan aja ya kan, kemampuan kita untuk
Umpama kita biasanya tidak puasa, kita bisa angkat 100 kilo apa 100 lebih. Ya sekarang ya kita angkat 60 kilo, yang penting ya kocok aja atau gimana ya kan. Yang penting disesuaikan dengan momennya dia itu ya, pas lagi dia nak makan ya kan. Ya, kalau selain beban, ada nggak tips lain misalnya ngatur waktu olahraga waktunya yang apa maksudnya. dan Ya, tapi sebenarnya sama aja sih Tung. Kalau hari biasa dengan momen puasa kadang-kadang kalau memang kita udah terlatih sama aja gitu. tapi kan nggak minum, Bang. Walaupun tidak minum, Nah, cuma kita gini, interval waktunya aja. Seumpama kita ngangkat kan, kita ngangkat bench press. Abis ngangkat bench press nih, kita kan harus istirahat ya 1 menit atau sampai 2 menit apa ya gitu. Paling lama kan. Nah ini kita dipanjangin dikit lah 3 menit, kita tarik nafas dulu atau gimana. Ya kan bisa kita itu sendiri. Iya tak? jadi itu tipsnya. Iya. Tapi ada nggak gerakan-gerakan tertentu, maksudnya kan di fitness kan banyak gerakan. Nah, di bulan puasa ini apakah ada gerakan tertentu yang kita hindari? Ya enggak juga sih. Enggak. Enggak ada. Nggak. Ada yang harus dihindari. Semua harus dimainkan. Otot-otot lower sama upper harus dimainkan semua. Otot kaki, otot perut, otot dada, otot tangan, semua harus dimainkan ya kan. Tinggal kita bagilah harinya ya kan. Hari ini kita main dada sama tricep atau apa. Besok kita main back atau apa ya kan. Otot sayap, otot punggung ya kan. Nah, gitu aja tinggal gitu. Kan nggak mungkin kita hantam semua. Umpama kita latihan hari ini main dada, terus main sayap, main bahu. Hancur lah kita, apalagi kita lagi puasa gini. Iya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi kalau fitness itu kan kita memang udah ada programnya juga ya kan. Jadi kalau yang udah biasa fitness pasti dia udah tertata. Nah, hari ini dia mau main apa? Besok dia main apa? Besok lagi dia mau main apa? Nah, gitu. Jadi dia udah tahu. Kalau orang yang masih baru, yang orang awam pasti ngeraba-raba, apa aja dia mau ajar. Ya. Nah, gitu. Bang, tapi kan begini, tentu di hari biasa sama bulan Ramadan kan pasti ada bedanya, Ya, yang Abang sebut Ya, tadi kan, betul. karena kita ada waktu makannya kan bergeser Ya, gitu kan. bergeser. Nah, ada nggak waktu terbaik untuk latihan? Maksudnya jamnya ya. Jamnya, waktu terbaik. Kalau saya sih kalau puasa gini saya lebih enak latihan pagi. Karena ibaratnya pagi kan masih dekat dengan sahur. Masih ada tenaga. Masih tenaga masih Oke. ada. Kalau udah siang, aduh tuh apalagi udah jam 4, jam 5 gitu. Itu kerongkongannya udah kering betul. Gitu ya? Kan? Nah, udah enggak tahan biasanya. Oh. Tapi ada yang bilang begini, mungkin ini masing-masing Ya, nggak ya? masing-masing orang juga. Tapi menurut saya sih, saya lebih suka pagi. Lebih kalau suka latihan. pagi. Karena belum panas juga ya kan. Oh, Nah, gitu. jadi kalorinya, energinya Masih ada. Masih ada sisa-sisa dari sahur gitu. Apalagi kita kan ibaratnya habis sahur kan biasanya kita nggak langsung itu agak tidur lagi biasanya ya kan. Nggak langsung kita mau pergi gym ya kan. Ya. Jadi tenaga masih ada lah ya kan. Kalau saya dengar dari teman, ada yang bilang sore mendekat Sore buka. Itu sih karena dia mau ngabisin waktu aja ibaratnya. Biar waktunya nggak terasa udah buka. Gitu ya. Bisa juga gitu, bisa nggak masalah. Itu sih tergantung Kalau orang ya, ya tergantung. kan? Kalau dari Bang Edwin Kalau sendiri, dari saya sendiri sih saya suka pagi. lebih sukanya pagi. Betul. Karena sisa sahurnya itu masih ada, Udah itu energinya masih energi ada. kita kan kita bangun tidur lagi kan masih makin ya Jadi pokoknya jangan-jangan masih bagus mereka lah. yang pilih sore itu bukan pergi nge-gym, nongkrong-nongkrong aja ya. Kebanyakan sih banyak yang duduk kalau Banyak aku duduk lihat. Ya, terus banyak yang cuma ngobrol ngabisin waktu. Narik-narik sebentar duduknya lebih lama. Ya. Bang, begini. Ini kan kita bicara bulan Ramadan nih. Ya. Sebentar lagi kan mau hari raya. Ya, betul. Nah, tentu di hari raya kan biasa orang ingin penampilan lebih bagus. Ya. Kalau di bulan puasa ini, apakah mungkin kita bisa membesarkan otot? Bisa. Bisa. Ada caranya. Ya, pokoknya kita sahur sama buka kita harus konsisten makannya. Maksudnya proteinnya kita lebihkan. Kan dia ingin nih nanti di hari raya penampilannya lebih bagus. Bisa. Malah perut yang buncit bisa lebih ramping.
Jadi sangat memungkinkan Iya, sangat bisa memungkinkan besar bisa, otak. apalagi yang gemuk-gemuk ya kan bisa lebih rata. Ya, apalagi dia lanjutin langsung pola makannya dijaga langsung ya kan, dia langsung dietnya sehat ya kan. Diet bukan berarti tidak makan loh Tung. Diet tuh harus makan. Namanya diet itu artinya diet itu pengaturan pola makan. Kan orang kadang-kadang orang awam gini Tung. Oh saya udah diet nih Pak, saya enggak makan. Besok kau masuk UGD, gue bilang. Nggak lama lagi kau masuk UGD. Langsung asam lambungmu pasti keluar ya kan, gue bilang. Ya, namanya diet itu sebenarnya sehat sebenarnya. Itu kan pengaturan pola makan diet ya kan. Jadi makan kita diatur, yang bagus-bagus yang kita makan. Jangan hantam nasi padang apa semua. Hancur. Ya, Jadi kan? pola makan, jenis makanan Jenis diatur. makanan diatur. Namanya diet itu harus itu pengaturan pola makan. Ya, mungkin Ya, ini saya ada dengar dari teman juga bilang kalau bulan puasa ini bagus kalau ada teman yang bisa di bulan puasa ini untuk turunkan berat badan. Ya. Tapi justru ada yang di momen puasa jadi naik. Ya, karena Nah, itu gini, kenapa, Bang? mereka suka balas dendam kali ya, waktu bukanya. Ya kan? Balas dendam. Kadang-kadang orang balas dendam. Kalau orang yang balas dendam lain. Nah, ini seru. Yang balas dendam ini gimana? Balas dendam, hantam. Di situ ada es campur, di situ ada cincau. Wah, gimana mau turun berat badannya? Dia minumnya serba es, serba gula semua kalorinya. Kalau saya kalau buka puasa terus terang 1 gelas air putih panas. Kadang-kadang habis itu saya minum, ada korma atau apa kue, saya makan itu. Saya tekunin lah yang gitu-gitu ya kan. Pokoknya saya tiap pagi juga walaupun tidak puasa, saya tetap air putih hangat 2 gelas tiap hari. Nah itu. Berarti itu kembali kepada Masing-masing masing-masing orang. Ya betul. Kalau versinya Bang Edwin, menu buka puasa Bang Edwin bagaimana? Kalau menu buka puasa sih simpel Maksudnya aja. setelah latihan itu. Maksudnya untuk Kan tadi Bang Edwin bilang ada yang balas dendam, Iya. aja langsung berarti jadinya sekalian numpuk jadi banyak kan, itu yang bikin dia naik kan. Iya, malah naik karena kan gula yang masuk kan terlalu banyak. Betul, Udah itu maksud saya, air. Versinya Bang Edwin bagaimana setelah latihan itu? Setelah latihan kan kita mau buka nih. Nah kan ada yang tadi hajar terus yang manis-manis. Kan biasa kita dibilang manis-manis dulu. Nah versinya Bang Edwin itu yang bagaimana? Kalau saya sih salah kalau yang masalah gitu itu yang saya bilang tadi balas dendam dia itu. Jadi habis puasa dia kayaknya udah beriming-iming saya mau buka pakai ini sudah dicatat di otaknya ya? Itu sih enggak masuk. Kalau untuk fitness sih ya naik lagi kalau dia gemuk ya kan? Berat badannya pasti naik lagi. Jadi dia, tapi kalau bisa kalau dia tahan dia buka pakai air putih hangat aja. Apa dia minum kalau umpama ada whey protein atau apa dia minum whey protein ya kan lebih kenyang kan terus badan kita lebih layan lebih bertenaga sebenarnya. Kita kalau makan protein lebih banyak daripada karbo tuh tenaga kita lebih bagus loh. Laparnya lebih lama gitu ya. Iya, dicoba kamu makan 1 piring nasi dengan 1 piring protein, kamu bedakan kamu rasakan lebih lama lapar yang kita makan 1 piring protein itu daripada 1 piring nasi yang kayak gunung gitu. Sebentar 2 jam aja udah lapar lagi gitu ya kan. Jadi protein itu lebih tahan lama. Lebih tahan sebenarnya, lebih bagus sebenarnya. Apalagi jangan pakai yang barang goreng apa ya kan ya, bukan ngajarin sih ini sih karena saya pernah pengalaman di situ. Saya pernah ngelewatin semua itu, saya pernah coba. Bukannya kita mengguruin orang, mungkin ada lebih pintar dari saya masalahnya. Cuman ya saya pernah lewatin itu dan saya pernah coba, ya kan? Ya. Jadi saya bisa ngomong. Ini kan kalau kita lihat, abang kan konsisten nih. Maksudnya dari muda sudah tekunin dunia gym ini kan, fitness kan, sampai hari ini. Nah, kan ada di luar sana teman-teman pengen punya bentuk badan yang bagus, six pack dan lain sebagainya. Tapi mereka semuanya rata-rata berjalan di awal saja. Ya. Nah, setengah jalan tuh kadang berhenti. Termasuk saya nih. Ada nggak tips bagaimana supaya teman-teman ini bisa? Tipsnya sih yang penting kita punya kemauan aja. Terus
kalau bisa kita jangan nunggu-nunggu kawan. Hmm. Kalau kita mau ke gym, wah aku kawanku belum datang atau gimana, datang aja langsung. Berarti Langsung motivasi diri sendiri aja. Saya dulu gitu tuh. Jadi saya tuh kemana-mana kan dulu awalnya saya di Jakarta kan hidupnya susah juga. Kemana-mana pakai bus. Tapi saya punya motivasi diri saya sendiri. Oke. Wah, baru bis itu penuh, saya gantungan di bis. Saya itu pergi fitness. Itu dari tempat tinggal saya ke Senayan tuh saya fitness. Makan waktu 1,5 jam juga tuh perjalanan. Karena macetnya itu ya kan Jakarta kan nggak ada macet kan, macetnya kuat gitu. Ya gitu, jadi tergantung kita juga kemauan. Jadi intinya dari diri kita juga ya kan. Kalau kita hobi dimanapun kita bisa latihan. Saya pun gila juga tuh kalau lagi keluar kota umpama ke Pontianak atau apa. Di dalam kita nginep di hotel atau gimana. Kadang-kadang push up juga sendiri. Itu sendiri. Nah, gitu. Jadi semua Kita motivasi kita diri sendiri aja. Tapi kalau memang dasarnya memang kita kurang suka, itu tetap akan habis. Gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk mereka-mereka yang punya dengan alasan sibuk ini dan itu, ya mungkin juga karena mereka sibuk kerja atau yang bisnis atau apa, mungkin tidak ada waktu juga sih. Ya, ada nggak tips buat mereka? Mungkin olahraga apa mereka ya kalau seumpama bisa aja sih. Waktu sebenarnya ada aja. Setengah jam, 1 jam itu sebenarnya bisa. Ya kan? Kalau kita mau, ya kan? Sebelum kita mandi, kita push up di rumah pun bisa. Ya kan? Berapa repetisi atau berapa set. Umpama kita satu set itu umpama 15 kali. Dikalikan 4 set. Nah, kita push up. Udah berapa kalori yang terbuang? Ya. Bisa aja, ya kan? Ya kan? Bang, ini yang masih saya bingung saya sendiri. Dan saya pun belum pernah cari tahu sih. Istilah bulking itu sebenarnya bagaimana, Bang? Bulking itu ibaratnya menambah massa otot, bukan menambah lemak. Nah, itu dia. Berarti di situ makanannya atau bagaimana? Iya, makanannya kita tambah lah, kita perbesar. Tapi proteinnya juga jangan dilupakan. Yang memperbesar otot itu bukan karbo, protein semua ya kan. Kadang-kadang orang kan salah tuh. Oh, aku bulking, tapi makan sembarangan, apa aja dimakan. Gorengan dihantam, ujungnya perutnya yang besar, bukan ototnya yang besar. Berarti ya kan? memang kita menambah jumlah makanan. Iya, menambah. Tapi makanan yang sehat, bukan sembarangan makanan ya kan. Terus suplemen juga yang betul-betul memang untuk bulking kan. Untuk bulking kan suplemennya ada muscle mass atau gainer mass ya kan. Ya kan, yang pokoknya yang bersifat mass itu menambah berat badan tuh. Ya kan, menambah berat badan, menambah otot, massa otot lebih besar. Ya kalau kita mau cutting ya kita harus pakai yang semacam whey, yang lemaknya 1% apa 0, berapa gitu ya kan. Ya gitu. Kita harus pandai juga pilih suplemen. Suplemen untuk bulking ini. Terus kita combine dengan apa? Ada kombinasinya juga, bukan cuma hanya gitu-gitu aja. Semua kan kita harus perlu dikalkulasi gitu. Kombinasinya ya kan. Ya, Bang. Terima kasih sudah sharing, berbagi di sini. Mudah-mudahan informasi yang Abang berikan kepada kita bermanfaat. Ya. Nah, Abang sendiri nanti ke depan harapannya apa untuk fitness ini? Ya, fitness sekarang sih apalagi di Singkawang udah makin berkembang ya kan. Zaman saya dulu fitness kan baru yang di tempat saya aja yang booming dulu kan, yang pertama kali yang besar ya kan. Mulai kesini udah banyak ya udah berapa tempat sekarang fitness di Singkawang udah banyak ya kan. Jadi orang pun udah mulai ya terpacu lah, udah masing-masing. Apalagi anak-anak muda saya lihat sekarang udah makin banyak yang suka fitness. Dari teman ke teman, dari mulut ke mulut kan dia pasti, wah ngain fitness di sana, wah katanya, dia datang lagi ya kan. Jadi makin bagus lah pasar fitness di Singkawang, apalagi di Kalbar ya kan, makin bagus. Oke, harapannya lebih banyak orang bisa lebih banyak orang lebih sehat, lebih tahu hidup sehat, sadar hidup sehat. Iya betul, apalagi di zaman pandemi ini ya kan, kita salah satu pencegahan COVID juga kita lebih itu loh tuh, lebih kalau badan kita punya otot lebih
lebih kuat menahan virus sebenarnya. Ya, itu udah bukti kok, udah banyak penelitian. Dan saya pernah nonton juga di mana ya, TV-TV luar negeri, atau saya baca juga di buku-buku olahraga ya kan. Jadi ibaratnya kalau kita punya muscle, Otot. jadi otot, namanya kan muscle. Jadi lebih tahan dari serangan, ya ibaratnya kalau macam gini ada COVID atau apa. Bukannya kita kabur dibilang tidak kena, tapi kan ibaratnya ya mungkin lebih tahan daripada orang-orang yang awam lah, orang-orang biasa gitu. Harusnya lah. Ya, Karena kita kan ada olahraga itu ya. ada olahraga, tubuh kita lebih siap, terus otot kita kan lebih kuat gitu ya kan. Jadi ya sebenarnya olahraga fitness itu paling bagus tuh. Paling bagus karena kita membentuk otot rangka kita semua. Kalau orang yang cuma, kamu kan dulu hobi lari, itu yang kuat hanya otot jantungnya aja. Iya. Tapi otot rangka kamu kurang berfungsi. Jadi penyerapan makanan itu yang macam yang sampah-sampah di badan kita itu, ya tidak bisa terserap kalau itu. Kalau kita ada ototnya kan, sampah-sampah di badan kita macam ada lemak-lemak dikit, bisa terserap ke otot. Jadi ibaratnya otot ini ambil sampah-sampah yang ada di tubuh kita untuk jadi untuk bakarnya. Ya, Ibaratnya kita bawa kompor tiap hari. Jadi otot ini alat pembakaran gitu tuh. Jadi masuk bakso Jadi cepat juga ibaratnya. Iya. Di fitness kita habisin ya. Habis. Bisa gitu, betul. Bukan berarti kita harus makan bebas, tidak. Cuma gitu, penyampaian gitu, analoginya gitu. Terus di satu sisi fitness tuh bisa dilakukan sendiri. Bisa di mana aja. Enggak, maksudnya bedanya dengan olahraga lain. Contohnya badminton. Iya, kalau badminton saya harus punya lawan. Saya harus ajak Bang Edwin. Iya, betul. Kalau fitness kita bisa melakukan sendiri. Di mana aja bisa. Dan itu yang seperti penjelasan Bang Edwin itu seluruh badan rangka semua kena. Otot rangka kita semua kena, ya kan? Ya. Oke. Terima kasih Bang sudah berbagi. Oke. Terakhir, apa harapan Bang Edwin terhadap podcast Ayo Bongkar ini? Ya mudah-mudahan semakin maju ya, semakin berkembang. Jadi semakin banyak yang di-upload, semakin banyak yang datang. Jadi semakin banyak penggemarnya lah ibaratnya. Mudah-mudahan semakin maju terus. Siap. Oke. Terima kasih Bang Edwin. Oke. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Sama-sama tuh. Oke.